Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk ke tema 2 yang akan kita bahas, yaitu muatan PKM tentang hak dan kewajiban. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu hak? Apa kalian tahu juga apa itu kewajiban? Nah, untuk membahas tentang hak dan kewajiban, kita harus terlebih dahulu mengerti pengertian dari hak dan kewajiban. Simak penjelasan berikut ini. Ya, anak-anak, kita bahas dulu pengertian hak ya. Hak adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh atau didapatkan atau dinikmati oleh manusia. Dari pengertian itu bahwa hak itu bisa berwujud barang atau benda yang dapat diperoleh atau didapatkan, tetapi bisa juga berupa jasa yang dinikmati oleh manusia. Sementara pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan oleh manusia. Jadi kewajiban adalah berupa kegiatan, ya, kegiatan yang harus dikerjakan atau bukan oleh manusia. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus kita amalkan secara seimbang. Tidak boleh kita hanya menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban kita. Karena jika tidak dilaksanakan secara seimbang, baik hak maupun kewajiban, maka itu akan merugikan diri kita sendiri, bahkan bisa merugikan orang lain loh. Untuk lebih jelasnya, mari kita hubungkan hak dan kewajiban dengan materi sumber energi yang sudah kita pelajari kemarin. Masih ingat kan? Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, salah satu sumber energi yang sangat penting bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya adalah air. Bisakah anak-anak menyebutkan hak dan kewajiban kita terhadap air? Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, sebelum kita menyebutkan hak kita terhadap air, kita ingat lagi ya pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang dapat kita peroleh, kita nikmati, dan kita dapatkan. Nah, jadi apa saja yang bisa kita dapatkan, kita peroleh, dan kita nikmati dari air itu? Nah, yang pertama, hak kita untuk mendapatkan air bersih saat kita mandi. Hak kita terhadap air yang kedua yaitu kita bisa mendapatkan air bersih untuk minum. Kita juga berhak atas air untuk melakukan aktivitas cuci-mencuci, baik cuci tangan, cuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya. Lalu hak atas air yang lain yaitu contohnya adalah seorang petani memiliki hak ya untuk mendapatkan air sebagai sarana pengairan atau irigasi tanaman di sawahnya. Ada yang lain yaitu hak kita mendapatkan air yang bersih pada saat kita memasak.
Nah, itu contoh-contoh hak kita terhadap air. Bagaimana dengan kewajiban kita terhadap air? Anak-anak, setelah kita mendapatkan hak kita atau memperoleh hak kita terhadap air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita mempunyai kewajiban supaya semua orang juga bisa menikmati air seperti yang kita rasakan. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban ini, maka kita akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, apa saja kewajiban kita terhadap air? Yang pertama, mematikan keran saat wadah sudah penuh. Ingat ya, kalau kalian mandi, jika bak mandi sudah penuh, segera matikan keran. Jangan sampai lupa, karena nanti akan banyak air yang terbuang sia-sia. Yang kedua, menggunakan air bersih dengan bijak. Contoh menggunakan air bersih dengan bijak yaitu ibu membersihkan beras sebelum dimasak menggunakan air bersih. Nah, pasti ada sisanya kan? Nah, sisa air cucian beras itu bisa kita manfaatkan. Misalkan kita kumpulkan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar kita. Kewajiban kita yang lain, mencuci baju saat baju kotor sudah banyak. Nah, ini merupakan penghematan kita terhadap air. Jika kita mencuci baju sedikit demi sedikit, maka air yang akan terbuang lebih banyak dibandingkan mencuci baju saat baju kotor sudah banyak. Kewajiban yang lain, mencuci kendaraan saat sudah benar-benar kotor. Tidak perlu misalkan mencuci kendaraan kok setiap hari. Yang lain yaitu tidak membuang sampah di sungai. Karena dengan membuang sampah di sungai mengakibatkan air menjadi tercemar. Kewajiban kita terhadap air yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan. Kenapa? Karena dengan reboisasi maka akan semakin banyak air bersih yang tersimpan oleh. Nah, supaya lebih jelas lagi, kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua gambar, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Pertanyaannya, pada gambar yang pertama, apakah orang tersebut sudah mendapatkan haknya? Iya, sudah, karena dia bisa menikmati air bersih untuk melakukan aktivitas mandi. Di situ sedang menggosok gigi. Lalu apakah dia sudah melakukan kewajibannya? Ya, dia tidak melakukan kewajibannya karena dia membuang air dengan cara tidak mematikan keran. Bahkan pada gambar diilustrasikan bahwa kamar mandinya sampai penuh air ya. Ini sangat merugikan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Dia akan mengurangi hak orang lain untuk menikmati air bersih karena dia menggunakan banyak sekali air dan menghambur-hamburkannya. Jangan dicontoh. Lalu gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Ya, sudah, karena dia bisa menikmati atau mendapatkan air untuk melakukan aktivitas, yaitu aktivitas mencuci piring. Lalu apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ya, sudah. Kenapa? Karena pada saat mencuci, dia hanya membuka sedikit keran airnya.
Dengan begitu, maka dia sudah melakukan penghematan terhadap air. Nah, gambar yang kedua ini patut kita contoh. Nah, anak-anak, selain air, sumber energi yang lain yaitu listrik. Perhatikan gambar. Pada gambar tersebut banyak sekali alat elektronik yang akan bekerja jika ada sumber energi listrik. Alat elektronik apa yang kalian lihat di situ? Iya, ada televisi, ada kulkas, ada lampu, dan juga ada AC. Kalian juga bisa memperhatikan loh, barang-barang elektronik apa saja yang ada di rumah kalian. Nah, pasti banyak ya. Terhadap sumber energi listrik, kita juga punya hak dan kewajiban. Apa saja hak dan kewajiban itu? Nah, seperti pada gambar, kalian berhak atau kita berhak untuk menggunakan energi listrik untuk menyalakan televisi, menggunakan energi listrik untuk menyalakan laptop, menggunakan energi listrik untuk menyetrika, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, apa saja kewajiban kita terhadap energi listrik? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Sebagai contoh, jika kalian menyalakan televisi dan kalian hendak tidur atau istirahat, sebaiknya televisi tersebut dimatikan. Jangan sampai kalian tidur tetapi malah televisinya masih menyala. Itu adalah pemborosan energi listrik. Lalu yang kedua, menggunakan energi listrik secukupnya. Sebagai contoh, ya, pada saat malam hari, misalkan dari jam 10 malam, ya, itu kalian bisa mematikan alat-alat elektronik seperti lampu atau yang lain, itu untuk melakukan penghematan listrik. Terus yang ketiga, kewajiban kita yaitu membayar tagihan listrik. Berikutnya, menyalakan kipas angin dan AC saat udara panas saja. Nah, kipas angin dan AC itu kan membutuhkan energi listrik yang besar. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam menyalakan alat elektronik tersebut. Untuk mengurangi penggunaan kipas angin dan AC, kalian bisa mengakali dengan cara membuat banyak ventilasi di rumah supaya angin dapat masuk secara bebas ke rumah kalian, sehingga udara di rumah tidak terlalu panas. Kewajiban yang lain yaitu menyetrika baju saat sudah banyak. Sama ya, setrika baju itu juga membutuhkan energi listrik yang besar. Sehingga jika kita menggunakannya sering, ya, kita akan melakukan pemborosan energi listrik. Dan yang terakhir yaitu kewajiban kita yaitu menggunakan alat elektronik hemat energi. Sekarang banyak ya di toko-toko itu lampu hemat energi. Lalu ada kulkas yang menggunakan teknologi hemat energi seperti inverter. Dan yang terakhir yaitu sumber energi berupa bahan bakar, baik itu olahan minyak bumi ataupun gas ya. Kita punya kewajiban dan juga hak atas bahan bakar tersebut.
Bisakah kalian menyebutkan hak dan kewajiban tersebut? Contoh hak terhadap bahan bakar diantaranya: 1. Menggunakan bahan bakar untuk kendaraan pribadi. Contohnya, kita bisa mendapatkan Pertalite, Pertamax, solar untuk bahan bakar kendaraan kita. Lalu, menggunakan LPG untuk memasak. Bagaimana dengan kewajiban kita terhadap bahan bakar? Kewajiban kita diantaranya bepergian jauh menggunakan transportasi umum. Selain hemat biaya menggunakan transportasi umum, kita juga bisa menghemat penggunaan bahan bakar. Lalu yang kedua, matikan kompor saat air sudah mendidih. Dan yang ketiga, usahakan untuk jalan kaki atau bersepeda saat kalian menempuh jarak yang dekat. Lalu, memasak sesuai dengan kebutuhan. Itulah kewajiban kita terhadap bahan bakar. Ya, karena bahan bakar ini sebagian besar adalah olahan dari minyak bumi dan batu bara, sehingga kita harus benar-benar menghematnya. Batu bara dan minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jadi jumlahnya terbatas. Jika kita tidak melakukan penghematan, kasihan dong anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak bisa menikmati bahan bakar ada seperti sekarang ini. Nah, anak-anak, itulah materi yang kita bahas hari ini tentang hak dan kewajiban terhadap sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita. Hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang supaya tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Akhirnya, Pak Guru ucapkan selamat belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.